أدنى نور الأمة هذا بيت معهدنا نور الأمة هذا بيتنا والجنة في كل يوم تعلمنا به العلوم النافعة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang kita dapatkan dari Allah ini adalah nikmat yang penuh dengan keberkahan. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih mengikuti pembahasan-pembahasan kami. Mudah-mudahan setiap tema yang kami sajikan bermanfaat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan mempelajari beberapa ayat di surat Al-Mutaffifin, di mana pada ayat-ayat ini apabila kita tidak berhati-hati maka seringkali bacaan kita menjadi kurang sempurna. Kita mulai yang pertama yaitu ayat yang ke-14. Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perhatikan baik-baik pada lafaz bal rona. Lafaz bal rona pada Al-Quran kita, terutama Mushaf Indonesia, kita mendapati di tengah-tengah antara lafaz bal dan rona terdapat tulisan yang terdiri dari huruf sin, kaf, dan ta. Yang dimaksud di sini adalah saktah, yaitu berhenti sejenak dengan menahan nafas dengan niat bukan untuk berhenti tapi niat melanjutkan bacaan. Bacaan saktah pada surat Al-Mutaffifin ayat 14 ini termasuk saktah yang wajib. Artinya di sini kita wajib berhenti sejenak. Apabila tidak disaktah, maka balrona ini akan dibaca menjadi barrona, di mana lam sukunnya idhom kepada huruf ro fathah setelahnya. Ini masuk pada kaidah idhom mutaqoribain. Namun sekali lagi karena di sini disaktah, maka lam sukunnya dibaca idhar, yaitu tetap dibaca jelas, tidak diidhomkan ke huruf ro. Perhatikan sekali lagi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ulama tajwid menjelaskan kenapa di sini lafaz balrona lam sukunnya tidak boleh diidghamkan ke huruf ro, tetap dibaca idhar, tetap dibaca jelas. Di antara alasannya adalah agar tidak disalahpahami, dianggap bahwa balrona ini satu lafaz, agar tetap bisa dipahami bahwa ini adalah dua lafaz. Apabila lam sukunnya diidghamkan ke ro, maka akan terdengar menjadi satu lafaz, yaitu bunyinya menjadi barrona.
apabila terdengar satu lafaz maka dikhawatirkan akan menyebabkan kekeliruan dari segi makna. Karenanya di sini balrona tetap dipertahankan, lam sukunnya tidak idgham, tidak lebur atau tidak masuk ke huruf ro. Kemudian ayat yang berikutnya kali ini pada ayat yang ke-26. Perhatikan baik-baik. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Perhatikan pada khitamuhu miskun. Di situ ketika kita waqaf kita bahasa khitamuhu misk. Pada lafaz miskun di situ kita dapati bahwa sebelum huruf yang terakhir yaitu kaf kita dapati sin telah bertanda sukun. Karena itu ketika kita waqaf pada satu lafaz di mana sebelum huruf akhirnya sudah sukun, maka cara waqafnya adalah dengan mensukun dua huruf terakhir. Ketika kita mensukun dua huruf terakhir, maka praktek yang baik adalah dengan menetapkan dengan sempurna sifat dari kedua huruf yang disukun tersebut. Perhatikan sekali lagi. Khitamuhu misk. Sin sukunnya kita tampakkan sifatnya, diantaranya dari segi nafas sin itu hames mengalir nafasnya. Kemudian dari segi suara ada bunyi desisnya. Kemudian kaf salah satu sifatnya diantaranya adalah kaf ini hames juga, nafas mengalir. Jadi sin sukun dan kaf sama-sama ditampakkan sifatnya. Perhatikan sekali lagi. Khitamuhu misk. Tidak boleh semisal kita hanya menampakkan sifat dari huruf sin saja. Seperti ini. Khitamuhu misk. Kemudian untuk lafaz miskun ini kita juga boleh waqaf dengan mempraktekkan secara raum. Apa itu waqaf raum? Waqaf raum itu adalah waqaf dengan cara membunyikan huruf yang terakhir sesuai dengan harokatnya apa adanya, namun bunyinya walaupun tetap ada tapi bunyinya hanya lirih saja. Karena definisi raum itu adalah isma'ul muharrak bisautin khafiyyin. Jadi memperdengarkan harokat dengan bunyi yang lemah, dengan bunyi yang lirih, yang kira-kira hanya orang di sekitar kita yang mendengar. Jadi miskun apabila kita wakofnya pakai raum maka bunyinya menjadi misku. Jadi ada bunyi domahnya tetapi bunyi domahnya lemah. Seperti ini. Khitamuhu misk. Ya lagi. Khitamuhu misku. Jadi miskun kita baca misku namun bunyinya lemah. Inilah wakof raum. Wakof raum ini hanya boleh dipraktekkan pada lafaz yang huruf terakhirnya domah atau domatain, kasroh atau kasrotain. Khusus domah itu syaratnya bukan, domahnya bukan pada tak marbutoh dan bukan pada hak kinayah. Sahabat salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kali ini adalah surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-31. Perhatikan baik-baik. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Perhatikan pada lafaz fakihin. Lafaz fakihin di sini fa-nya berharokat fathah dan dibaca pendek. Hati-hati jangan sampai fa fathahnya dibaca panjang. Karena jika dibaca panjang ini tertukar dengan yang ada di surat Ad-Dukhan ayat 27. Perhatikan yang di surat Ad-Dukhan ayat 27 berikut ini. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat ayat yang di dalamnya ada lafaz fakihin, yaitu di surat Al-Mutaffifin ayat 31, dan ada pula lafaz yang bunyinya fakihin, fa-nya dibaca panjang,
Ini yang ada di surat Ad-Dukhan ayat 27. Tidak boleh keliru membacanya, karena keliru membacanya maka akan keliru maknanya. Lafadz fakihin, fa yang dibaca pendek pada ayat 31 surat Al-Mutaffifin artinya adalah dengan gembira. Sedangkan lafadz fakihin, fa dibaca panjang pada surat Ad-Dukhan ayat 27 artinya adalah mereka menikmati. Jadi sekali lagi di surat Al-Mutaffifin ayat 31 ini fakihin, fa-nya dibaca pendek. Simak sekali lagi. Wa idan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Kemudian yang selanjutnya kali ini pada ayat yang ke-32. Simak baik-baik. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ayat yang ke-32 ini banyak sekali bacaan panjangnya, di antaranya pada haula'i. Haula'i hanya panjang, la-nya panjang, ini dua-duanya adalah mad wajib muttasil, di mana bacaannya panjang itu sampai kurang lebih 2,5 alif. Jadi panjang sekali. Kemudian pada ladallun ini juga dibaca panjang. Ini adalah mad lazim kilmi musaqqal. Sekali lagi ini adalah contoh dari mad lazim kilmi musaqqal, yaitu bacaan panjang yang terjadi pada satu lafadz ketika terdapat huruf mad bertemu dengan huruf tasdid dalam satu lafadz. Mad artinya memanjangkan bacaan, lazim artinya wajib, kilmi artinya dalam satu lafadz, dalam satu kata. Yang dalam satu kata adalah huruf mad dengan huruf tasdidnya. Kemudian musaqqal itu artinya diberatkan. Maksudnya bunyinya diberatkan di ujungnya. Perhatikan sekali lagi. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Mad lazim kilmi musaqqal ini juga dibaca panjang kurang lebih 3 alif atau 6 harokat. Sahabat Salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita tentang beberapa ayat di surat Al-Mutaffifin yang kita harus berhati-hati, karena apabila tidak sangat mungkin sekali bacaan kita menjadi kurang sempurna. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pembahasan-pembahasan yang lain pada kesempatan yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.